belum ada batik yang dibuat di Cilegon. Sedangkan hampir di semua di Indonesia tuh sekarang sedang menggalakkan batik. Dan saya pengennya anak muda pun mencintai batik. Batik, seni tekstil yang mempesona. Tak hanya sekedar mode atau juga kain yang indah. Di balik kain yang indah juga ada pola dan warna yang menarik. Ada warisan budaya yang terjalin dari setiap helai benang. Tradisi yang tak terkalahkan dan sebuah cerita tentang kreativitas. Serta ada identitas sebuah bangsa. Bersama saya, Ayu Nitria. Sembari menikmati secangkir kopi, kita gali informasi untuk bisa menginspirasi. Ya pemirsa, seperti tadi di awal yang udah Ayu sampaikan ya, kita akan banyak berbicara terkait batik. Nah kali ini Ayu jauh-jauh ke Cilegon loh, untuk lihat galeri batik yang Krakatoa. Nanti kita berbincang langsung bersama Ibu Hani. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Wah, kita ngomong batik ya Bu hari ini ya. Ini ya, bagus-bagus juga nih kalau lihat di belakangnya Ayu, pemirsa bisa lihat ya. Nanti kita banyak tanya sama Bu Hani. Bu Hani, tapi sebenarnya apa awalnya yang menginspirasi Ibu Hani untuk terjun dan jatuh cinta ke dunia batik? Jadi awalnya itu karena suami suka pakai baju batik ya. Kalau kerja tuh kan pakai baju batik aja. Terus kebetulan kami tinggal di Cilegon ini belum ada batik yang dibuat di Cilegon. Sedangkan hampir di semua di Indonesia tuh sekarang sedang menggalakkan batik. Berarti identitas dari suatu ya, wilayah suatu wilayah ya. Makanya kemarin itu waktu itu Bapak sempat bilang, Han yuk kita bikin batik yuk. Saya kepikiran juga, iya boleh juga ya. Ya akhirnya kita nyoba, kebetulan ada temen juga yang mensupport kalau mau bikin batik nanti kita bantu gitu. Jadi mulai dari situ kita mencoba membuat batik. Berarti di 2014 ini sebenarnya menunjang kerjanya Bapak juga ya, yang setiap hari ketemu masyarakat, ketemu warga ini pakai batik ya Bu Hani. Tapi Bu Hani sendiri sebenarnya ada backgroundnya nggak sih, tahu mungkin desainnya batik atau hanya sekedar tadi ngelihat oh Cilegon belum punya nih identitas batik ya? Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau 2014 itu Bapak suami masih sebagai brand manager Tunas Toyota. Ya, jadi mungkin banyak ketemu customer ya. Banyak ketemu customer pakai baju batik. Cuma kalau tadi apa? Yang akhirnya Ibu punya nggak sih sebenarnya dari awal udah tahu polanya batik kayak gini, atau memang tadi ya udah otodidak jadinya? Jadi saya sebenarnya nggak ada background sama sekali. Dulu saya tuh kerja di bank. Jadi ngitung-ngitung duit. Bukan bikin batik. Cuma karena sering beliin suami batik, jadi kepikir gitu ya, oh iya ya motifnya macam-macam bagaimana. Kita sampai kepikiran kalau kita bikin motif yang khas Cilegon Banten, itu yang sebenarnya jadi tantangan buat saya untuk membuat batik. Sebenarnya apa sih Bu yang khusus banget, yang istimewa sebenarnya dari desain batik? Kalau tadi bicara soal batik secara keseluruhan, akhirnya Ibu bilang mungkin tantangannya dari Bapak langsung diambil, berarti kan sudah ada nih gambarannya gitu, apa Bu? Jadi saya cuma kepikiran gini, kalau batik-batik yang mohon maaf ya, saya lihat batik dari Solo, Pekalongan, segala macam kan lebih bunga-bunga. Tapi saya kepikiran saya ingin mengembangkan kearifan lokal dan kuliner yang ada di kota Cilegon dan Banten. Ya salah satunya itu melalui motif-motifnya. Saya punya beberapa motif yang memang menggambarkan kearifan lokal budaya di Cilegon dan Banten. Salah satunya adalah debus. Debus. Debus itu kan merupakan tarian penghormatan kalau ada tamu datang. Yaitu debus itu bisa saya gambarkan melalui motif batik itu ya debus itu. Bu, sebenarnya kalau kayak tadi sebuah karakter lah berarti ya kayak debus atau juga identitas suatu wilayah diaplikasikan di kain. Nah ini ada kesulitannya nggak sih Bu, yang memang kan kalau kita lihat dibentuk dalam bentuk mini ya pasti ya. Kalau Ibu sendiri awal-awal ngerasain seperti apa? Jadi saya memang punya tim yang khusus menggambar. Jadi sebenarnya kalau awalnya
saya tuh misalnya kepikiran aku pengen bikin motif sate bandeng. Nanti saya ngobrol sama dia, namanya Mas Deden. Dia yang bagian gambar, saya bilang, Mas Deden aku pengen bikin motif sate bandeng. Nanti dia nyoba gambar. Nanti gambar, dia diskusi dengan saya, apa-apa yang perlu ditambahkan. Nanti kalau sudah selesai dan menurut saya sudah kayaknya bagus nih buat motif, nanti kita kirim ke Pekalongan untuk dibuatkan capnya. Karena kami di Cilegon belum bisa buat capnya. Oke, berarti gini, kan apa yang Ibu punya nih di pikiran, digambarkan, kemudian ada tim. Sebenarnya berapa kali revisi sih Bu sampai akhirnya terpenuhin gitu loh seleranya Ibu dan juga biar masyarakat tahu akhirnya? Iya, sebenarnya saya itu waktu awal membuat batik, saya tuh kepikiran gini, setiap bulan saya ingin mengeluarkan motif baru. Setiap bulan nih? Setiap bulan, minimal 2 atau 3 motif baru. Tapi kenyataannya saya kadang-kadang sampai 3 bulan saya tidak bisa mengeluarkan motif. Kenapa tuh Bu? Karena untuk membuat motif itu ya butuh ide-ide ya. Seperti sampai sekarang saya belum bisa membuat motif rabek. Rabek itu makanan khas Cilegon dari kambing ya, daging kambing. Cuma kan saya bingung cara itunya di motif tuh ya gimana, masa iya saya bikin gambar mangkok terus kepala kambing, kan nggak mungkin ya. Jadi sampai sekarang saya belum bisa bikin motif rabek. Tapi kalau sate bebek, Mbak tadi udah ngerasain sate itu salah satu khas kuliner yang ada di Cilegon, adanya di Cibebet. Itu sate bebek tuh kan ada saya motifnya juga, jadi ada gambar satenya, ada gambar bebeknya. Terus ada juga motif sate bandeng itu juga. Bu, berarti sebenarnya setiap desain dan motif yang Bu Hani buat terkait dengan batik Cilegon ini kan ada ceritanya. Ada cerita yang digambarkan melalui tadi gambar-gambar filosofinya. Nah, betul. Sejauh ini tuh apa sih Bu yang paling susah? Kalau tadi kan rabek ya, makanan yang juga kayaknya udah pernah coba ya, kaya dengan bumbu-bumbu khas Indonesia, kemudian dirabek artinya diremes-remes Bu. Nah, apa yang paling susah sebenarnya Bu untuk dituangkan dalam sebuah batik? Ya itu kalau bentuk-bentuk khasnya itu ya. Kalau seperti rampak beduk lebih gampang, ada orang yang menari, debus juga gampang. Tapi kalau untuk makanan agak susah ininya. Kalau seperti kue gipang kita bisa buatkan, ada kacangnya. Ada waktu pertama saya meluncing motif kue gipang tuh malah mereka nanyanya, Mbak Hani, ini gambar apa? Batak ya? Jadi bentuknya kotak-kotak kayak batak, disangkanya batak. Padahal itu kue gipang. Nah, berarti gini Bu, dari setiap produksi batik yang tadinya kita berharap ada cerita yang kita pengen sampaikan, berarti di awal-awal sempat salah tafsir juga ya berarti ya Bu, penerimaannya? Iya, maksudnya kalau orang lihat batik, kadang-kadang mungkin Mbak Ayu kalau lihat batik kan bilang, Bu ini motif apa? Iya, tapi kalau kita tidak terangkan, kadang-kadang nggak paham ya apa maksudnya. Mohon maaf itu, seperti yang di atas ini kan motif, itu batuk tulis. Mbak Ayu bilang itu motif apa? Kalau kayak gini kayak industri ya Bu? Iya, karena Cilegon kan kota industri. Itu mencerminkan bahwa di Cilegon banyak pabrik-pabrik industri. Oh, ini yang akhirnya kita juga jadi menceritakan situasi yang ada di Cilegon ya, biar ketika kita menggunakan batik ini menjadi salah satu messengers juga ya, atau juga makanan pesan ketika melihat batiknya apa. Mungkin kayak Betawian lah ya, ketika batiknya ada ondel-ondel. Iya, ini mohon maaf Mbak, yang bawah ini motif debus nih. Oke. Iya, kan kalau main debus tuh ada yang di pakai golok, tangannya di potong pakai golok tuh, itu juga ini. Nah, ini menarik nih ya, masih ada lagi karena di belakang ini ceritanya banyak sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa. Bu, kita sambil ngopi boleh ya Bu? Boleh, Ayo, Bu. Mangga. Pemirsa, kita balik lagi ya, kita ngobrol batik dan tadi Bu Hani sudah kasih tahu nih awalnya jatuh cinta dan akhirnya menggeluti dunia batik. Kemudian pesan apa yang ingin Ibu Hani sampaikan di dalam setiap karya hasil batik ya di Galeri Batik Krakatau. Nah Bu Hani, ini kan ibu-ibu di belakang juga sedang mengerjakan ya. Membatik. Ada berapa orang sih Bu Hani?
ada yang ngebatik ada 9 orang. Ada 9 Ya, orang. gitu. Tapi kalau ngomongin soal tekniknya nih Bu, teknik dan produksinya lah ya, berarti ini Ya. dapurnya kalau dibilang. Ya. Ini seperti apa teknik yang dilakukan Bu Hani? Jadi kalau di batik Krakatau ini produk batik yang dihasilkan ada 2, yaitu batik tulis dan batik cap. Batik tulis dan cap. Ya, gitu. Kalau yang ini, yang teman-teman di belakang ini sedang menutup warna. Apa Ya. itu Bu maksudnya Bu? Jadi misalnya kita membuat batik ada 2 warna, di celupan pertama sudah dilakukan, kemudian dilakukan penutupan untuk warna kedua. Oke. Ya. Kalau yang lebih hidup ya warnanya atau timbul ya Bu ya? Ya. Kalau yang di belakang sana itu mencanting, batik tulis. Batik tulis. Ya, itu. Tapi kalau di Galeri Batik Krakatau ini lebih apa Bu yang jadi ciri khasnya, tulis atau cap? Batik cap. Batik cap. Ya, batik tulis itu sebenarnya kita juga motifnya berbeda ya, maksudnya. Cuma kan kalau batik tulis itu pembuatannya kurang lebih hampir 1 bulan. Butuh waktu. Ya, mulai dari awal sampai benar siap dijual itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau kita cuma buat batik tulis aja nggak bisa jalan. Oke. Ya, jadi kalau lain ya. tapi kalau batik cap ini dalam 1 hari yang ngecap itu 1 orang bisa kurang lebih 12 kain. Oke. Iya. Ibu Ani, kalau ini kan kita lihat produksinya, ini warnanya hampir sama ya warna kainnya. yang lagi Iya, dibikin. karena apa ini nih? pesanan. Oke, pesanan. Ya, seragam buat seragam. Dan ini biasanya butuh waktu berapa lama Bu untuk akhirnya kita mengiyakan lah ya customer untuk yang seragam? Iya, jadi kalau untuk seragam, kalau yang 1 warna sampai 10 piece, saya bisa mungkin 4 hari. 4 hari. Iya, tapi kalau 2 warna kan ada proses penutupan, kurang lebih 1 minggu. Oke, Iya. jadi kita juga sesuaikan supaya kualitasnya juga tetap Iya, terjaga tetap ya terjaga, Bu Hani ya, ya. betul. Nah, ngomong-ngomong soal kualitas kan identik sama bahan baku nih Bu Iya. Hani. Nah, kalau di Galeri Batik Krakatau seperti apa mendapatkan bahan bakunya supaya tetap kualitasnya terjaga? Jadi kalau untuk pembelian bahan baku kain morinya itu saya beli dari Pekalongan. Karena memang di daerah Pekalongan ini tempat produksi untuk bahan baku batik ya. Jadi saya belinya di sana. Kalau di Jakarta sendiri sepertinya belum ada. Paling pilihannya itu kalau nggak Pekalongan, Cirebon atau Solo. Tapi kalau Solo kan agak jauh ya. Biayanya juga agak mahal. Jadi saya dan kebetulan sudah dari awal saya sudah kenal dengan yang pembuat bahan bakunya ini di Pekalongan, jadi saya ambilnya di Pekalongan. Berarti sejauh ini kan memang kalau kita produksi ada tantangan yang dihadapi Ya, terkait betul. bahan baku. Ada tantangan apa nih Bu Hani sejauh ini dihadapi? Jadi kalau untuk bahan baku itu karena jauh ya, jadi untuk proses dari beli sampai ke tempat tuh kurang lebih 4 hari saya bisa terima. Nah kalau ada pesanan dadakan ini, ya bahan bakunya cuma sedikit, kebetulan stok saya lagi sedikit, itu saya butuh waktunya lama untuk mendapatkan bahan baku lagi. Dan kadang-kadang gini masalahnya, saya bisa beli, tapi di pabriknya lagi nggak tersedia. Itu salah satu. Tapi gimana Bu, ketika kemarin kan kita menghadapi COVID-19 kan ya, betul. Ini terkendala juga nggak? Dan akhirnya coba sekarang bangkit lagi kan semua sektor ini. Sama semua link usaha ibaratnya mengalami itu ya. Tapi alhamdulillah juga karena pengertian dari teman-teman ini semua, kita pokoknya tetap memproduksi walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kita tetap memproduksi. Memang sempat awal COVID itu kita ada barangkali 6 bulan tuh nggak jualan sama sekali. Tidak ada yang terjual ya? Iya, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Tapi ya alhamdulillah kita tetap semangat, insya Allah ada aja rezeki sedikit-sedikit. Berarti sekarang udah mulai lagi ya? Sudah alhamdulillah, iya insya Allah. Bu Hani, kita boleh minum kopinya dulu nggak nih? Boleh, ngobrol lagi ya. Mbak, ini kenapa, kebetulan kopinya kopi dari Cilegon sini ada, kopi aren ini. Kopi aren. Iya, boleh coba. Nah, berarti kopi aren ini kalau di Bu Hani sendiri produksi juga? Enggak, ini jadi ada anak Cilegon yang memproduksi, titip jual di sini dan pakai brandnya, gambar motifnya Krakatau. Krakatau. Iya. Oke, kita cobain ya Bu ya. Udah pas lah ya kalau ngopi, terus juga kita bicara soal batik, kayaknya udah kawin aja, udah match aja gitu ya. Bu, balik lagi bicara soal batik tadi, terus juga kan ini identik
Cilegonnya tadi kalau kita lihat alamnya ada, kulinerannya juga ada ya. Kearifan lokal. Kearifan lokalnya sudah ada. Berarti sudah ada berapa jumlah Bu untuk motif sendiri? Ya, di sini kurang lebih ada 60 motif, tapi nggak semuanya saya cap tiap hari, maksudnya kita tidak, jadi kita lihat tergantung motif yang banyak diminati masyarakat yang sering kita buat. Berarti apa Bu sejauh ini dari hasil survei ini ya, pelanggan lebih suka yang mana? Jadi kalau mereka kan rata-rata cari batik ini yang khas Cilegon Banten, ya seperti motif debus, motif sate bebek, motif sate bandeng, motif Gunung Krakatau, itu yang salah satu yang sering dicari oleh masyarakat. Yang sering dicari. Ya, karena buat souvenir. Oh iya, benar ya. Jadi juga buat souvenir, kemudian juga buat mengedukasi ya, Bu Hani ya. Ini luar biasa sekali ya. Ternyata banyak ya kalau ngomongin batik, tidak hanya sekedar identitas sebuah bangsa tadi Ayu bilang, tapi juga ternyata ya ini juga sebuah wilayah yang akhirnya kita jadi tahu kearifan lokalnya, tahu kulinernya ya selain setengahnya walaupun belum coba nanti jadi penasaran karena udah lihat di batiknya. Nah jadi kita ngobrol lagi ya, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjut nanti sama Bu Hani, kita ngebatik kalau gitu ya. Bu Hani, teman-teman juga berarti tiap hari ada. Kita balik lagi ngobrol ya, bicara soal batik. Ini kayaknya ngobrol nggak hanya Ayu sama Bu Hani ya, tapi ada juga kicauan burung ya. Hari ini nemenin kita ngebatik. Bu, ini kan ibu-ibu yang ada di sini juga membantu Ibu Hani di Galeri Batik Krakatau. Iya, betul. Sebenarnya komunitas yang terlibat atau ibu-ibu yang terlibat pengrajin di sini dari mana aja Bu Hani? Jadi kalau pengrajinnya ini yang ibu-ibu yang mencanting dan menutup ini dari sekitar di sini. Jadi masyarakat di sekitar sanggar batik saya. Cuma memang untuk yang mewarna kami dari Cirebon, karena kami belum mempunyai, memang kami dari dulu juga mencoba mencari dari yang lokal untuk mewarna, belum bisa. Karena kita kan sebenarnya Cilegon ini basicnya masyarakatnya industri ya. Ya mungkin kalau di daerah Pekalongan, Jogja, Cirebon sendiri memang basicnya mereka banyak pembatik. Jadi untuk nyari mungkin orang warna atau orang nyanting pun gampang gitu. Tapi kalau kami memang dulu pun kita latih dulu. Kurang lebih hampir 1 bulan lebih itu belajar menyanting dulu. Dan tapi benar-benar bisa untuk kita jual produknya itu setelah mereka belajar kurang lebih 3 bulan. Berarti secara sumber daya manusianya, kalau dari Ibu Hani ini tidak hanya mempekerjakan sebenarnya, tapi juga diterapkan skillnya, dikasih edukasi ya Bu ya. Betul. Supaya nantinya pun kalaupun nantinya tidak bersama Bu Hani ini bisa berdikari sendiri ya tujuannya. Insya Allah, tapi ada kesulitan nggak sih Bu sebenarnya dari sumber daya manusianya? Kan tadi namanya kita sesama manusia nih, melatih sesama manusia, ini gimana Bu kendalanya? Kan memang sebenarnya kalau ngebatik ini butuh ketekunan ya, telaten gitu ya. Ya mohon maaf, mungkin kalau anak-anak muda sekarang kan telatennya kurang ya. Gitu ya. Jadi mereka untuk mencari pengrajinnya itu saya agak susah untuk ngajarin lagi, karena kalau anak-anak muda sekarang kan lebih, apalagi di Cilegon kota industri, mereka lebih ini pabrik. Oh iya sih, benar. Gitu. Karena kan kayak tadi ya, untuk kalau Ayu duduk di sini ya bersama Bu Hani dan juga melihat para pembatik ibu-ibu yang ada di sini, memang harus sabar. Iya, karena kalau kita ngebatik itu banyak netes-netesnya, nanti kan banyak digasak. Nanti kan kainnya jadi kurang bagus, kebanyakan gasakannya. Berarti memang juga untuk ini ya, melatih kesabaran, telaten. Iya, telaten. Kalau kayak juga harus ada bakatnya deh. Betul. Nah, ini ngomongin lagi soal batik ya, supaya batik yang dari Cilegon ini juga bisa dikenal, kemudian orang juga tahu, karena mungkin beda sama Pekalongan yang memang kota batik ya gitu. Nah tapi kan tugasnya Ibu Hani ini juga menjadikan Cilegon ini hadir dengan batiknya. Sejauh ini seperti apa sih Ibu untuk promosinya sendiri? Iya, jadi kalau untuk galeri memang saya nggak ada di tempat lain ya. Galeri saya cuma ada di sini. Kenapa? Saya ingin orang datang ke sini ngelihat proses batiknya, jadi orang nggak menyangka bahwa maksudnya gini, itu batik mungkin motifnya aja tapi dibuatnya di tempat lain. Jadi orang akan melihat bahwa
yang membuat batik ini memang orang Cilegon. Dan salah satu promosi, mungkin untuk promosi yang saya lakukan adalah kemarin saya sudah ikut Inakraf. Inakraf. Ya, Inakraf ini kan sudah tarafnya internasional ya. Jadi saya pengen dunia luar pun mengenal batik Krakatau ini. Gitu. Jadi pengen tahu ya. Bu, tapi gimana Bu? Sekarang kan juga udah masanya internet ya, sosial media nih. Galeri Batik Krakatau ini mengikuti juga nggak sih Bu di sosial media? Iya, ada. Kami punya IG-nya juga. Ada. Di mana tuh Bu? Biar kasih tahu juga pemirsa. Saya nggak hafal itunya ya, nanti ada. Kasih tahu ya. Jadi kita pemasaran lewat IG, terus kita ada brosur-brosur juga, terus kita juga lewat WA juga banyak juga sih. Ya karena sekarang juga kita nggak bisa pungkir ya Bu ya, kemajuan teknologi, apalagi kalau kita mau menjangkau anak-anak muda, pasti kan pengen lihatnya packagingnya, terus juga lewat sosial media. Dan ini juga di Galeri Batik Krakatau ini juga mengikuti ya. Bu, tapi tadi nih kita ngomong-ngomong nama Krakataunya sendiri aja yuk kelupaan sebenarnya. Filosofinya dari mana Bu Hani? Jadi kalau terkenalnya kan kalau gunung tuh Gunung Krakatau, ya. Tapi kalau di mancanegara itu terkenal dengan Krakatoa. Jadi kalau orang mancanegara tuh taunya Krakatoa. Bukan Krakatau. Kan dulu pernah meletus tahun berapa itu ya? 1883. Ya, itu kan orang sana, orang mancanegara taunya tuh Krakatoa. Jadi saya pun berharap bahwa kelak batik Krakatau pun bisa sampai dikenal di mancanegara. Amin. Bu, tapi sebenarnya ini kan terkait juga kegiatan Ibu dan Bapak juga ya, yang memang berhubungan dengan masyarakat dan juga ke pemerintahan. Sejauh ini diterimakah Bu kalau kita lihat misalnya acara pemerintah kah yang memang batik Cilegon digunakan? Justru ini merupakan salah satu yang menguntungkan bagi saya ya, batik Krakatau. Setelah Bapak menjabat menjadi wali kota, dari Pemda pun pakai batik Krakatau. Iya, dan kami pun untuk memperkenalkan ke provinsi, ke Indonesia, kalau kita berkunjung ke provinsi lain, kami bawa batik Krakatau sebagai souvenir. Jadi insya Allah masyarakat luas pun akan mengenal batik Krakatau. Ya, karena kalau ngomongin batik kan itu banyak banget ya, apalagi kalau kemarin kita lihat Indonesia punya kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ini setiap jamuan makan malamnya juga ada menggunakan batik. Tapi kami belum ini ya, belum berkesempatan untuk memasarkan melalui situ. Dan tapi ini menjadi salah satu target juga ya, Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan ke depan. Nah Bu, total tadi sudah sekitar 60 motif. 60 motif. Berarti kan ini adalah hasil karyanya Ibu Hani dan juga teman-teman tim, terutama untuk mengidentifikasikan ini loh batik Cilegon. Bagaimana dengan hak kekayaan intelektualnya Bu Hani? Saya sudah dari 60 motif yang ada sudah sekitar 30 yang saya hakikan. Jadi kenapa nggak semua? Karena biayanya juga cukup besar ya untuk satu motif. Jadi saya hanya hakikan yang memang dicari masyarakat. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan pun saya bisa lebih banyak lagi yang saya hakikan. Iya, ini kan jadi salah satu cara kita juga ya Bu. Iya, untuk mempertahankan, menjaga, jangan sampai nanti diaku orang. Iya, diambil orang, kitanya baru ribut. Tapi sebenarnya kita yang sudah melahirkan, ngasuhnya sampai gede terkena lupa ya untuk ini juga mungkin untuk teman-teman para pengrajin ya, terutama yang berkecimpung di karya seni, apapun itu karya seninya, jangan lupa untuk hak kekayaan intelektual ya Bu. Dan pemerintah sudah membantu ya. Iya betul. Dari Dinas Pendidikan pun, dari Dinas Perdagangan kemarin pun, karena di Cilegon ini bukan hanya saya pengrajin batiknya, ada beberapa pengrajin batik yang dibantu oleh pemerintah untuk difasilitasi haknya. Iya, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya, pemirsa, bicara soal batik. Jadi jangan kemana-mana. Terus juga kayaknya masih seru di belakang. Kayaknya udah, kalau di belakang tuh apa sih Bu? Mewarna. Iya, jadi ikutin terus ya. Kita ngobrol batik bersama Ibu Hani. Oh, di belakang nggak mewarna? Iya. Oh, kalau yang
pemirsa, kita masih di Galeri Batik Krakatauan ya. Di Bu Hani juga kita masih ngobrol. Di belakang masih bersama para pengrajin juga ya. Semoga nggak ngeganggu nggak sih Bu sebenarnya Bu? Enggak ya Teh ya? Enggak ya Teteh ya? Oh aduh, enggak. Masya Allah. Bu, berarti kalau ngelihat batik nih nantinya secara baik inovasi dan teknologi di masa depan, kalau Bu Hani ngelihatnya cukup menjanjikan nggak sih Bu? Kalau menurut saya sih cukup menjanjikan ya, apalagi kalau batik ini kan handmade. Mungkin ke depan orang susah ya nyari sesuatu produk yang diproduksi secara handmade, apalagi orang di luar ya, mohon maaf, mancanegara tuh sangat menghargai produk-produk yang hasil kerja tangan seseorang. Hasil kerja tangan. Iya, itu. Begini, kan kalau kita lihat kan batik ini, apalagi yang batik tulis ya, yang dikerjakan sendiri gitu. Tingkat kesulitannya kalau Ibu lihat mungkin dari para pengrajin untuk meminimalisir salah atau gambar seperti apa sih Bu tekniknya? Karena pengrajin ini kan sudah lama ya, jadi mereka sudah terlatih. Kalau saya sendiri, kalau disuruh nyanting, saya teorinya aja. Tapi kalau nyanting tuh baru mencoba juga sudah banyak netes-netesnya. Tapi kalau mereka ini sudah sedikit sekali tingkat kesalahannya. Berarti kalau kita datang ke galeri batik milik Bu Hani Krakatauan ini, selain bisa ngelihat hasil batiknya, tadi prosesnya juga dan berarti ada edukasinya diajarkan. Ada. Jadi kami ini sebenarnya awalnya cuma memproduksi, tapi dalam perkembangannya membatik ini sudah masuk ke sekolah. Jadi mereka cuma dapat teorinya. Nah, anak-anak ini kan butuh untuk nyoba ya, nyoba. Nah, mereka biasanya datang ke sini untuk prakteknya. Jadi mereka ada bersama guru-guru, mereka datang ke sini melihat proses pembuatan batik dan mereka boleh mencoba. Oh, ini jadi kayak masuk kurikulum muatan lokal ya, kalau betul, di sekolah ya. Ya. Berarti mereka bisa mencoba ngebatik. Iya, jadi dari anak-anak dari TK. Dari TK tuh cuma kalau Cilegon. Iya, Cilegon. Cuma kalau TK ini mereka bukan mencanting tapi mewarnai batik. Jadi sudah ada di kain ukuran 30 kali 30, kita sudah buatkan gambarnya, sudah dicap, mereka tinggal mewarnai. Oh, berarti mereka nanti sama seperti mewarnai ya? Cuma kan anak TK itu masih mewarnai. Kalau mereka sudah mulai belajar mencanting itu biasanya kelas 3 SD. Karena mereka sudah tahu bahaya. Ini kan ada lilin panas ya. Saya juga nggak mau nanggung resiko kalau sampai anak-anak bercanda nanti kena lilin itu. Berarti keselamatan juga kalau mungkin untuk ranahnya anak-anak ini masih kita jaga. Mungkin untuk remaja ya Bu ya. Iya, remaja mah sudah nyanting. Sudah nyanting gitu. Tapi sejauh ini minatnya untuk masyarakat di Cilegon sendiri, karena tadi kan kita di awal sempat tadi Bu bilang juga sumber daya manusianya juga masih agak terbatas ya. Karena kan memang pada dasarnya kota Cilegon ini kota industri dan Ibu Hani tergerak juga ini untuk menjadikan ada oleh-oleh batiknya. Ini gimana Bu? Kalau untuk sumber daya manusianya sendiri, terus juga kecintaannya secara keseluruh nih masyarakatnya. Ya, salah satunya ini kita bisa ngundang anak sekolah kalau mau belajar ke sini, mau melihat proses pembuatan batik, mereka juga mau mencoba membatik juga mereka boleh. Inilah yang ingin saya tanamkan kepada anak-anak untuk mencintai batik. Untuk mencintai batik. Iya, jadi mereka tahu cara membuat batik itu seperti ini. Jadi mereka pun biasanya tiap hari kalau nggak salah hari Kamis itu mereka pakai baju batik. Setiap hari Kamis di sekolah, khususnya untuk di Cilegon setiap hari Kamis pakai batik. Iya, kalau nggak Kamis Jumat ya kalau nggak salah saya. Dan ini rata-rata ini juga jadi salah satu sarana untuk mempromosikan batik Cilegon ya, Ibu ya. Kalau untuk kegiatannya Bu Hani sendiri nih, apa Bu yang memang tadi kan Inakraf juga sudah tergabung, terus ada kegiatan apa lagi yang akhirnya Ibu Hani juga bisa setidaknya mempromosikan batik? Saya kalau biasanya ada kegiatan bazar-bazar dimanapun, insya Allah kita ikut. Nah Ibu, bicara soal batik kan pasti ini kan kalau kita lihat namanya karya seni. Karya seni kan itu pasti ada hasil, ada finansialnya, ada nilainya. Nah sejauh ini perkembangannya untuk terutama untuk batik Krakatauan gimana Bu? Ini karena kita di Cilegon ini kan jauh dari sumber bahan baku. Jadi batik pun yang kita hasilkan pun
pasti harganya lebih tinggi dibanding batik yang ada di Pekalongan atau di Cirebon. Jadi kami cuma ingin menunjukkan walau ini memang nilainya harganya lebih tinggi, tapi kan kita ada kearifan lokal yang ingin kita sampaikan kepada berarti biaya mereka. Produksi juga nggak bisa dipungkirin Iya, ya, tidak bisa itu. Nah ini nih yang kita paling suka ya kalau bicara soal batik. Ini maaf nih ada suara Ya ini kereta, apa Bu artinya? pintu kereta api. Jadi di sebelah ini kan apa ya, jalan kereta api, rel kereta api. Ya. Iya, berarti jangan salah ya, di balik proses ngebatik ini banyak hal-hal yang memang yang jadi warna juga ya untuk proses pembuatan batik Krakatau. Kami juga ada loh. Apa tuh, Bu? dulu itu motif kereta api. Iya. Tapi tadi ada nggak nanti bisa kita lihat? Belum, lagi nggak diproduksi. Itu karena batik tulis. Batik tulis. Dan apa memang Cilegon juga banyak keretanya? Enggak juga sih, karena kita sebelahnya ada rel kereta, jadi kita sempat bikin udah batik itu terinspirasi Iya, iya. Ya, kita masih tunggu nih suara keretanya ya. Tapi ngomong-ngomong soal batik Ibu, secara internasional sendiri, ini kan pasti batik Krakatau juga ingin lah ya berpartisipasi, tadi kita bilang di tingkat internasional ya, itu untuk bisa menjadikan identitas bangsa. Nah ini gimana kalau Krakatau Bu? Ya saya pengennya ke depan juga kita bisa ya. Seperti waktu dulu ada acara di Bali, acara KTT atau apa ya? KTT di Bali. Kami juga sempat mencoba menawarkan, cuma kan kalau yang sudah internasional tuh banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah itu yang jumlahnya harus besar. Berarti memang harus jumlah dan kapasitasnya besar ya Bu? Dan banyak hal-hal yang harus kita lalui. Secara administratif berarti. Betul. Oke, ini luar biasa ya kalau ngomongin batik kan sebenarnya secara industrinya kan ini bersaing ya, gitu ya. Karena kan ya bukan bersaing dalam artian kualitasnya, kemudian tadi coraknya juga. Iya, betul. Nah, sejauh ini Ibu ngelihatnya seperti apa perkembangannya, Bu? Sebenarnya yang berat buat kami ya, batik tuh bahan printing. Kenapa tuh, Bu? Kalau bahan printing itu kan dari mesin ya, motifnya batik. Mereka pakai mesin sekali dapat banyak. Sedangkan kami kan manual, satu-satu. Nah kadang-kadang masyarakat itu tidak paham mana yang batik, mana yang printing. Jadi mereka nganggap kain printing itu adalah batik, padahal beda, nggak boleh. Namanya batik itu harus ada penggunaan malam. Jadi kalau saya bilang kalau di namanya printing itu bukan batik, tapi itu kain bermotif batik. Ya, nah ini nih setuju nih diksinya Ibu ya, narasi kain bermotif batik. Kalau yang memang printing. Tapi nih pemirsa, kalau pengen dapet ya batik yang memang menunjukkan ciri khas, itu tadi batik tulis ya Ibu ya. Batik tulis atau batik cap juga ciri khas juga Mbak, tapi kan motifnya sudah kita buat. Motif misalnya debus itu kan motifnya motif khas. Yang pokoknya kalau pemirsa tinggal pilih nih ya, yang paling penting jangan lupa ya, di dalam batik, kain batik itu sendiri, tiap helai benangnya ya apapun itu pasti punya filosofi yang ingin disampaikan oleh pengrajin. Kita nanti lanjut lagi, jangan kemana-mana ya, berarti masih bersama saya Tria dan juga Ibu Hani. Ya pemirsa, kita lanjut lagi ya bicara soal batik. Tadi sudah tahu ya sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi sama Ibu Hani, terutama untuk membesarkan batik Krakatau ya. Kemudian juga sebenarnya bahan bakunya dapatnya dari mana, Bu? Tapi kalau yang di belakang tadi kan kita sudah sempat lihat ya. Ini apa aja sih Bu yang bisa kita kasih gambarnya? Ini salah satu contoh. Ini bahan dobi. Bahan apa Ibu? Bahan dobi. Tapi jadi kalau harus mau kita bikin baju harus pakai furing. Oh gini, berarti kan kain batik ini juga sekarang di masa sekarang juga berpengaruh dengan warna atau juga berpengaruh dengan kualitas kainnya ya Bu, yang bisa disesuaikan ya. Ini contoh dari bahan dobi, motifnya motif badak. Iya ini ya, ada ornamen badaknya. Iya. Kemudian tetap alamnya. Badak itu kan lebih ke Pandeglang ya. Tapi kan saya itu motifnya Cilegon Banten. Cilegon Banten ya, secara garis besarnya adalah wilayah Banten ya. Terus ini ada lagi kalau untuk alamnya apa Bu? Yang Cilegon nih motif pabrik kimia.
Ya karena kalau sudah bicara soal Cilegon nih, Ya, pasti tuh. ada Krakatau Steel, ada Watra Mitra ya, industrinya. Oke, kita kasih lihat nih. Ini pabrik kimia. Oke, oh ada asap-asapnya juga. Iya, polusi. Polusi ya. Ini juga bisa jadi campaign juga ya. Kalau ternyata kalaupun kita punya industri jangan sampai nih polusi udara. Iya, Ya, ini sekarang satu marak lagi. ya kayaknya. Satu lagi. Apa nih, Bu? Menggambarkan kearifan lokal budaya Banten, motif debus. Motif debus. Oke. Ya, tuh. Ini motif Bentar, Mbak. debus. Orang niup api. Iya, ini ada orangnya, kemudian api. niup apinya. Mm-hmm. Oke, nah ini bisa diceritain ya, ini ada api-apinya juga bisa diceritain ya nanti ketika dapat kain batik Cilegon. Iya, motif. Bu Hani, debus. kalau you lihat kan nih Ibu Hani antusias sekali ya untuk menceritakan juga langsung, oh Mbak ini yang tadi industri, kemudian ini yang debusnya gitu. Bu, sebenarnya secinta apa akhirnya setelah dengan proses ini berjalan, terus juga tantangan yang Bu Hani hadapi, kemudian akhirnya ngeliat industri, akhirnya benar-benar ingin menyampaikan ingin pesan gitu. menyampaikan apa yang ada di kota Cilegon ini melalui motif batik. Tapi ya sampai sekarang pun saya punya anak 3, belum ada yang tertarik untuk meneruskan batik ini berarti pesan terselubung ya sebenarnya ya untuk keluarga ya. Berarti gini Bu, kenapa emang sebegitu susahkah untuk generasi muda tadi untuk bicara soal untuk ngebatik sendiri? Karena kalau udah dipakai sekarang kita lihatnya bisa dijadiin bumper juga ya, kalau buat cowok-cowok ya pakai dijadiin jaket, hoodie juga kalau untuk batik. Nah ini sebenarnya bisa nggak menembus itu? Bisa, cuma kan memang saya sendiri belum punya kerjasama dengan desainer ya. Itu yang mungkin salah satu yang tantangan bagi saya ke depan juga. Saya harus kerja sama desainer yang untuk bisa lebih, kalau kita lihat kain begini sepertinya biasa aja, tapi nanti kalau sudah di tangan seorang desainer menjadi baju yang mewah. Iya, nanti tinggal fungsinya digunakan seperti apa gitu. Iya, betul. Masuk Bisa ke kalangan gaun muda, atau apa. Ya, anak motor nih pakai batik ya. Bisa dijadiin jaket juga. Iya, betul. Atau mungkin kalau ibu kan kegiatannya pasti ibu-ibu PKK juga ya, dengan warna-warnanya, dengan motif-motif batiknya ini sebenarnya bisa. Cuman tadi terkendala sebenarnya Ibu ya, pengrajinnya juga. Iya, masalah pengrajinnya juga, bahan baku. Tapi ya mudah-mudahan ke depan kita bisa hadapi semua itu. Nah, jadi yang paling penting nih kalau dari Bu Hani sampaikan ya, dari 3 orang anaknya aja sebenarnya generasi muda, ini juga berarti juga panggilan ya buat para generasi muda yang ada di Cilegon terutama ya, betul. Ibu ya. Karena Ibu Hani tadi sudah bilang ada workshop juga yang dilakukan. Iya, betul. Kemudian, saya juga kemarin tuh sempat mengadakan lomba membuat motif batik. Lomba. Iya, jadi jadi generasi muda menyasarnya. anak-anak SMA sempat saya bilang, ayo siapa yang bisa bikin motif batik, nanti yang motifnya bagus akan kami legalkan di sini, dan mereka dapat royalti. Oh, berarti ada kolaborasi. Iya, untuk sekarang menjaring, karena kalau untuk bikin motif sendiri kan kadang-kadang kita juga butuh inspirasi, butuh ide-ide segar ya Bu ya, apalagi generasi muda harusnya punya ide segar. Nah ini sejauh ini realisasinya seperti apa Bu kemarin? Antusiasnya yang dilihat kan? Lumayan agak banyak sih, cuma ya memang mereka masih banyak belajar juga untuk membuat motif. Oke, berarti harus ada kegiatan-kegiatan terus ya? Iya. Berkala ya? Insya Allah nanti ada lomba-lomba lagi. Bu, kalau gitu mau nyinggung pemerintah nih sebenarnya. Nah, kalau dari segi pemerintah Bu, mensupportnya seperti apa? Kan tadi kita banyak, mungkin memang karena Cilegon tidak bisa kita samakan seperti Pekalongan. Tapi why not? Siapa tahu akhirnya juga ketika bicara soal batik, ingat Pekalongan, ingat juga Cilegon. Iya, kalau dari pemerintah supportnya seperti apa Ibu? Apalagi karena sekarang Bapak jadi wali kota ya, nggak mau, supportnya sangat besar. Kan jadi orang dalam ya jadi. Iya, jadi sering kita mengadakan ada pameran di Batam, di Sulawesi pun kita diajak. Oke, dilibatkan ya berarti? Dilibatkan, kalau dulu kan jarang ya. Kadang-kadang dulu kalau ada pameran, kita cuma diambil batiknya aja, tapi orangnya nggak ikut. Karya siapa? Iya, nah sekarang kita boleh ikut. Nah ini menarik ya, kalau tadi kan Ibu Hani bilang, kadang memang kita hanya mempromosikan kain batiknya, tapi kita lupa di balik kain batik tersebut ada pengrajin, ada seseorang yang punya ide kreatifnya. Ini tadi nih statementnya Ibu Hani, mungkin ketika ada nantinya ada pergelaran atau juga kalau kita lihat event-event internasional memang dilibatkan ya, betul. Seperti peragaan busana lainnya ya, desainernya dilibatkan. Kemarin itu saya sempat di BSD yang menyelenggarakan Bank Indonesia Fashion Show, kebetulan
yang ikut saya sendiri. Ibu Hani sendiri? Iya, seluruh istri kepala daerah se-Banten. Wah, iya, biasa. Ini bisa jadi sebuah disebut pencapaian juga nggak sih? Iya, alhamdulillah. Itu. Atau apa nih Bu, pencapaian akhirnya berkesan sekali dalam terutama untuk karya Ibu di batik? Ya minimal kan jadi orang tahu batik Krakatau. Dan kebetulan kan saya pakai sendiri kemarin itu. Oh, ya. Akhirnya langsung hidup ya? Iya, dan kebetulan waktu pertama BI mengadakan, tahun berikutnya kami diundang lagi dan ikut lagi. Saya juga berharap nanti pada tahun-tahun berikutnya walaupun sudah tidak jadi istri wali kota tetap diajak. Oh, tetap ya? Yeah. Karena tadi misinya adalah memang untuk memperkenalkan batik Cilegon ya, Ibu. Bu, bicara soal ide nih, kita balik ke soal ide. Karena kan Ibu sering keluar juga kegiatan gitu kan, atau juga di sekitar wilayah Cilegon. Isu apa nih Bu yang sekarang yang Ibu lihat di Cilegon yang pengen Ibu angkat dan Ibu tuangkan di dalam hasil batik karya Ibu? Apa ya, saya masih banyak itu sih Mbak, apa namanya, kearifan-kearifan lokal lain yang belum saya bisa gambarkan di motif ini. Tapi ada memang beberapa motif yang sudah ada di otak saya nih. Idenya ya, tinggal dituangkan. Seperti apa, Pelabuhan Merak. Iya. Kan kalau Lebaran tuh biasanya macet tuh, ada antriannya. Nah, saya pengen kalau kapalnya sudah ada, tapi mungkin Pelabuhan Meraknya yang sekarang mungkin lebih bagus, ingin yang saya gambarkan itu. Oke, nah ini juga ya, coba kita nanti tunggu nih karyanya Ibu Hani ya, karena pengen sekali ya, karena memang bicara soal Cilegon, ini identik juga dengan Pelabuhan Merak Banten ya. Nanti seperti apa dituangkan dalam karya Ibu Hani dalam sebuah batik, ini luar biasa. Ibu Hani, ini waktu kita ternyata tidak banyak untuk pemirsa juga. Harapan apa yang pengen Ibu sampaikan juga baik terkait batik khususnya di wilayah Cilegon untuk pemirsa nih Bu? Silakan Bu Hani. Jadi saya pengennya masyarakat bisa mengenal batik Krakatau ataupun batik-batik yang ada di kota Cilegon, dan saya pengennya anak muda pun mencintai batik. Jadi jangan punya prinsip bahwa batik hanya untuk undangan aja, tapi bisa buat untuk jalan-jalan, untuk acara yang non formal lainnya. Iya. Nah, luar biasa ya dari Ibu Hani juga. Jadi bicara soal batik, memang ini adalah warisan budaya tak benda dari Indonesia yang memang harus kita lestarikan mulai dari dini. Tadi kalau Ibu Hani sampaikan, anak-anak usia TK, SD ini sudah coba belajar untuk mengenal batik. Dan kita pun tidak ada sekat ya ketika untuk menggunakan batik. Mau secara casual, tinggal disesuaikan, mau secara formal juga disesuaikan. Kalau gitu terima kasih pemirsa hari ini, terima kasih Ibu Hani, luar biasa. Terima kasih. Nanti kita keliling-keliling lihat lagi, karena ini banyak sekali karya-karya yang luar biasa dari Ibu Hani. Kalau kita ini Tria, Ibu Hani pamit ya. Assalamualaikum. Batik Krakatau ini menjadi proyek percontohan pada tahun 2014. Alhamdulillah berkembang, kemudian batik-batik lain juga mulai berkembang di Kota Cilegon. Nah, peran pemerintah saat ini adalah bagaimana kearifan lokal ini kita tuangkan dalam bentuk batik, dalam bentuk pakaian yang sudah banyak dipakai, digunakan oleh masyarakat Kota Cilegon khususnya, dan bagaimana kita bisa mempromosikan ke tingkat nasional maupun internasional dengan adanya pameran-pameran.